Kunjungi Manggarai Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mindiati Astiningsih, mengharapkan perhatian serius pemerintah daerah dalam beberapa persoalan, terutama yang berkaitan dengan ibu dan anak. Sementara berkaitan dengan hari ulang tahun NTT pada 9 Desember mendatang, Pemda diminta untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan berbagai kegiatan yang akan kita adakan secara serentak dalam rangka ulang tahun NTT di bulan Desember, dan juga bertepatan dengan kunjungan Bapak Wapres dan Ibu Wapres ke Kupang di tanggal 9 Desember. Kami minta, karena ini kita akan bikin kegiatan serentak PKK, donor darah serentak, pemeriksaan IVA tes dan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara serentak. Kemudian perisai kedua ini adalah program imunisasi serentak dalam rangka meningkatkan capaian IDL, imunisasi dasar lengkap, dan juga untuk menurunkan dan bahkan menghilangkan anak-anak serodos. Nah, yang Bapak Dinkes ada kan di sini? Kak Dinkes? Tidak ada. Kak Dinkes ada. Di sini berapa tuh Bapak IDL-nya? Berapa persen? Imunisasi dasar lengkap berapa persen? 53,73. 53, oke, persen. Target kita di 2025 ini adalah 80%. Dan belum ada satupun kabupaten yang mendekati itu. Kemarin kita ke Manggarai hampir, dia 72 sekian persen per bulan kemarin. Jadi harapannya tahun ini tercapai bisa 80%. Dan harapannya juga semua kabupaten kota kita bisa kejar dengan program perisai ini. Pekan imunisasi serentak Bapak tanggal 9 Desember yang kita akan melakukan yang perisai kedua ini. Harapannya semua bisa menjangkau sasaran-sasaran yang saat ini mungkin belum terjangkau dengan pelayanan posyandu yang cuma sebulan sekali. Dalam pekan imunisasi serentak ini posyandu diharapkan bisa buka kalau perlu setiap hari, kalau perlu juga mungkin diberikan kesempatan yang posyandu sore. Karena ada juga yang beralasan, Ibu pagi itu kami ke kebun, ke sawah. Yang ASN kami masih kerja sampai jam 4, jam 5. Jadi mari bisa diberi kesempatan mungkin dalam satu hari dibuat posyandu yang sore, mulai jam 3 atau jam 4 sampai jam 6 begitu. Supaya sasaran-sasaran ini semua mempunyai kesempatan untuk posyandu. Kemudian yang kedua juga mohon kebijakan dari pemerintah daerah, baik dari kabupaten sampai dengan kelurahan desa, untuk memberikan kelonggaran waktu bagi pegawainya untuk melakukan imunisasi, membawa anaknya atau membawa dirinya kalau dia sedang hamil atau menyusui untuk mendapatkan layanan di posyandu. Tapi yang jelas masuk kantor harus kasih tunjuk itu buku pink, memang ada tanda tangan dan bukti bahwa dia melakukan imunisasi di hari itu. Ya. Kemudian lagi yang kita harapkan adalah pada tanggal 13 Desember nanti kita bersama-sama membuat jalan santai. Kalau daerah yang sudah punya program Car Free Day bisa dimanfaatkan Car Free Day di hari Sabtu. Kalaupun belum, bisa membuat rute tersendiri. Tidak usah terlalu panjang-panjang, cukup 15-30 menit. Tapi itu bagian dari kebersamaan kita. Karena ketika kita melakukan jalan sehat bersama itu, kita juga melakukan kampanye cinta tenun. Jadi pesertanya pakai tenun dalam bentuk apapun, mau sarung, selendang, peci, mau baju yang modifikasi, celana, topi, yang penting ada nuansa tenunnya. Itu satu kampanye cinta tenun. Kemudian yang kedua itu adalah bagian dari kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Boleh ketika setelah habis jalan sehat kemudian melakukan talk show, atau ketika jalan sehat itu bisa sambil membagikan stiker atau flyer terkait dengan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Ya, itu beberapa kegiatan yang kita rencanakan bersama dan sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya ya Mama. Yang tambahannya adalah nanti, tapi kita akan bicarakan lagi. Sebenarnya kami bekerja sama dengan Bulog untuk melakukan pasar murah Bapak di ulang tahun NTT. Kita tidak berikan gratis. Jadi misalnya satu paket itu harga 150.000, kita jual dengan 50.000. Yang 100.000-nya subsidi, kita carikan. Pemda punya baik, kalaupun tidak kita carikan bisa dengan BI, perbankan, perusahaan-perusahaan lain yang dengan CSR-nya itu kita manfaatkan. Kenapa kita tidak berikan gratis? Karena kami ingin mendorong supaya masyarakat kita tidak terbiasa dengan
tidak membiasakan diri dengan mental gratisan. Harus ada upaya, meskipun berapa dia ada upaya, selebihnya kita bisa bantu. Ya, itu untuk PKK, kemudian Posyandu, kemudian PAUD juga harapannya semua PAUD, saya tidak tahu ada berapa PAUD di sini, Pedangka, Pokja PAUD, ada berapa PAUD di Manggarai Timur? 238. Sudah berapa yang terakreditasi? Yang terakreditasi ada 185. Sisanya belum. Sisanya bisa tolong di monitoring, dicek, dievaluasi lagi. Karena sekarang banyak juga PAUD-PAUD ini eksistensinya kita harus pastikan. Laporannya ada, depositnya mungkin muridnya 40, tapi ternyata ketika kita cek ke lapangan tinggal 5-6 orang seperti itu. Jadi tolong dipastikan yang didorong supaya semuanya terakreditasi, kemudian semuanya bisa didorong untuk menjadi PAUD HI. Yang PAUD HI udah berapa Pak? Total ditambahkan ini 120. Belum 50% ya? Belum. Nanti kita dorong ya Pak, Siap. bersama-sama bisa menjadi PAUD HI. Kemudian lagi Dekranasda, nanti Mama ini bagian juga dari kita, sebenarnya kita lebih ke pendampingan dan pemberdayaan untuk Dekranasda. Manggarai Timur, apakah sudah ada jadwal kapan NTT Mart dan dapur NTT-nya jalan? Sudah ya Pak? Sudah ada supervisi? Sudah. Desember ini. Tanggal 16 launchingnya, 16 Desember. Untuk NTT Mart? Iya. Dapur NTT? Dapur NTT-nya belum? Belum. Nanti kalau misalnya Pemprov belum membuat untuk dapur NTT, mama-mama bisa kita bikin saja di dekat. Saya belum lihat Dekranasda, nanti Dekranasdanya dekat Dekranasda begitu bisa dibuat dulu sementara itu menjadi cikal bakal dari dapur NTT. Kita bisa bagi nanti. Ya, saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentu saja kami terus memohon dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil dan seluruh perangkat daerah yang ada di Manggarai Timur ini untuk juga memberi kesempatan dan mendukung program-program dari PKK, karena sejatinya di tiap OPD itu seharusnya ada program-program yang merupakan kolaborasi antara dinas terkait dengan program-program PKK, Posyandu maupun Pokja Bunda PAUD. Ya. Dan mungkin tambahan Bapak Bupati, apakah di sini sudah ada kebijakan untuk mengatur insentif kader? Sudah Pak. Kalau kader besarannya yang Masih ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa difasilitasi dengan kebijakan dari kepala daerah. Beberapa kabupaten sudah memberikan kebijakan jadi minimal. Standar minimalnya berapa, lebih boleh, tetapi harus ada standar minimal. Karena kalau tidak, itu sejauh yang saya keliling ini, insentif kader itu masih ada yang 25.000 per bulan, sampai dengan yang 450.000 per bulan. Yang 25.000 itu kelurahan, yang 450.000 pun itu kelurahan. Jadi kalau kelurahan itu seringkali beralasan, Ibu, kami punya anggaran itu kan tidak sebanyak yang desa, dan begitu. Kami tidak ada anggaran, ada anggarannya kan bisa di dana pemberdayaan. Dan saya sampaikan, buktinya ada yang bisa kasih 450, tetapi ada juga yang masih 25 itu dengan alasan seperti itu. Jadi saya bilang, Bapak Lurah, Bapak Camat, saya tidak mau tahu bulan depan atau paling lambat tahun depan harus ada kenaikan untuk kader ini. Kan insentif ini sebenarnya adalah bagian dari apresiasi. Kita tidak menafikan bahwa awal dari gerakan kita itu adalah sukarela. Tetapi kemudian memang kita tidak menutup mata juga bahwa kerja-kerja kader ini sekarang sangat luar biasa, sangat berat. Ditambah dengan tuntutan Posyandu IPL, gitu kan, siklus hidup dari balita, remaja sampai lansia dan berbagai tugas-tugas yang lainnya. Kita harus memberikan support juga untuk mereka. Nah, yang namanya apresiasi itu mestinya diterima oleh yang menerima ini sebagai bentuk apresiasi. Jangan sampai apresiasi kemudian tidak bisa dirasakan sebagai apresiasi oleh penerimanya. Jadi saya bilang kalau 25.000 sih ini kebangetan Pak, saya bilang kayak gitu. Jadi tolong dinaikkan. Terserah mau kemampuannya 100 atau berapa. Tapi saya pikir bisa. Karena kondisi desa, kondisi kelurahan juga baik. Satu kelurahan yang 450 itu juga bukan yang hebat-hebat banget kelurahannya, kondisinya, tapi dia bisa mengalokasikan demikian. Nah, kalau yang desa itu punya banyak, mungkin punya keleluasaan, tapi mungkin bisa dibantu Bapak supaya
ada kebijakan yang saya tahu SIKA sudah memberikan kebijakan untuk minimal insentifnya 200 atau 250 kalau saya tidak salah. Kota Kupang juga sudah memberikan kebijakan itu. Kemudian mana lagi kemarin saya keliling, saya lupa, itu juga sudah ada kebijakan.